Pemirsa, jelang masa purna tugas Presiden Joko Widodo memilih untuk berkantor di IKN. Sejumlah proyek strategis dikebut selama Jokowi berkantor di sana seperti bandar udara hingga peresmian hotel pertama. Ya, mengapa kemudian Presiden Joko Widodo memilih untuk berkantor di IKN selama 40 hari sebelum pelantikan Prabowo Gibran? Adakah pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintahan mendatang? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami relawan Jokowi, yaitu ada Mas Johannes Joko, kemudian juga ada pakar semiotika, itu ada Pak Acep Iwan Saidi. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Tisa, selamat sore Mas Andre dan Pak Acep. Ya, pertama saya ingin menuju ke Mas Johannes dulu. Mengapa Presiden Joko Widodo memilih IKN untuk berkantor selama 40 hari? Dan ada apa dengan angka 40 hari itu? Kalau ditanya ada apa dengan angka, kelihatannya nggak ada lah ya Mbak, nggak ada kaitannya dengan angka dan segala macam. Tetapi kurang lebih kalau kami menangkapnya justru ini adalah satu bentuk cara kerja Bapak Presiden Jokowi, bentuk konsistensi beliau dalam mengawal berbagai program-program strategis nasional. Salah satunya adalah pembangunan ibu kota Nusantara ini. Di akhir masa pemerintahan beliau, ya tentu beliau ingin menunjukkan kepada publik bahwa selama ini kan masih banyak suara-suara publik yang muncul bahwa pembangunan ibu kota negara Nusantara ini tidak berjalan. Kemudian ada suara publik bahwa ibu kota negara Nusantara ini kemungkinan juga akan mandek. Semuanya itu ditepis dengan kehadiran beliau di akhir masa pemerintahan ini dengan berkantor di sana, di mana gedung-gedung khususnya gedung kepresidenan itu sudah jadi, mulai dari gedung Istana Negara, kemudian ada Istana Garuda. Ini salah satu yang mesti dipegang gitu. Yang kedua adalah sama-sama kita ketahui bahwa IKN ini kan simbol dari lompatan bangsa begitu Pak. Simbol dari kemajuan bangsa. Kehadiran Bapak Presiden selama 40 hari ke depan sampai beliau nanti menyelesaikan tugasnya itu adalah bukti komitmen bahwa lompatan ini harus diteruskan gitu. Apa yang sudah dilakukan ini diteruskan baik oleh bukan hanya oleh pemerintahan presiden terpilih berikutnya Pak Prabowo, tetapi ini harus menjadi komitmen bersama bangsa ini, karena pembangunan ibu kota Nusantara adalah pembangunan ibu kota, pembangunan sebuah kota yang memang disusun, dirancang dengan baik, dan inilah yang akan menjadi simbol dari kemajuan bangsa kita ke depan, di mana pembangunan kota-kota itu harus direncanakan dan ditata dengan baik sehingga kita bisa memulai melangkah menuju Indonesia Emas 2045. Itu sih Mbak Tisa dan Mas Andro. Baik Mas Johannes, kita ke Kang Acep. Ketika Presiden Jokowi di IKN selalu mengatakan dan ingin mendorong transformasi IKN sebagai kota masa depan. Tapi Kang Acep melihatnya 40 hari kehadiran Presiden Jokowi, bukan hanya presidennya saja tapi seluruh menteri kabinetnya juga diajak untuk rapat kabinet di sana. Apa sebenarnya dari perspektif semiotika Kang Acep bisa lihat? Baik, terima kasih Mas Andro. Saya ingin mulai dari pertanyaan, adakah nilai urgensi Pak Jokowi harus berkantor selama 40 hari di IKN ya, dalam masa terakhir jabatannya? Secara substansial, saya sebenarnya tidak menangkap urgensinya. Kalau hanya mengawal pembangunan, toh itu bisa dilakukan di Jakarta, dan di sana juga sudah ada kepala otorita IKN yang notabene orang yang dipercaya. Dari sisi itu saya tidak menangkap ada urgensi, karena kalau presiden berkantor biasanya di suatu tempat, karena di tempat itu misalnya ada sebuah bencana besar misalnya sehingga harus dikontrol terus, atau di Jakarta misalnya, di Jakarta sedang sangat darurat keadaannya seperti tahun 46 itu misalnya pindah ke Yogyakarta, dia berkantor sementara atau berpindah bahkan. Nah, saya tidak menangkap di kedua tempat itu. Yang ada kan di IKN sedang terjadi pembangunan. Apakah kemudian kehadiran presiden di sana itu akan mendrive atau mendorong lebih cepatnya pembangunan itu? Menurut saya bisa dilakukan dengan mekanisme yang lain. Nah, karena saya tidak menangkap itu, maka bagi saya secara semiotik, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah sebuah statement atau tindakan semiotis, ya.
bahwa ini adalah sebuah pernyataan skematis, IKN sudah bisa ditempati sebagai sebuah kantor. Jadi seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Johannes, ini barangkali memang untuk menepis apa yang dikritisi banyak pihak terhadap pembangunan di di IKN selama ini. Jadi Pak Jokowi sedang ingin mengatakan bahwa IKN sudah bisa ditempati sebagai sebuah kantor, meskipun hanya untuk sementara, ya. Dan kemudian terakhir membawa perangkat pentingnya ke sana. Saya kira itu pernyataan pertama. Jadi secara semiotis Pak Jokowi sedang ingin meningkatkan tanda IKN sebagai ibu kota ini dari Shintain, ya, sesuatu yang diperdebatkan dalam ketegangan pada satu tanda yang legislain bahwa dinyatakan ini loh sudah selesai dalam tanda kutip, ya, saya sudah bisa berkantor di sini, ya. Karena sebenarnya kalau hanya untuk bekerja kan di Jakarta malah lebih ini tentu saja ya lebih efektif, tapi di sana itu memang untuk menyatakan itu yang pertama. Nah, karena itu pula Presiden Jokowi itu bukan hanya membawa perangkat seperti tadi para menteri dan lain-lain, ya, TNI Polri ke sana, tetapi juga membawa influencer menurut saya. Jadi membawa influencer itu kan secara substansial nggak ada kaitan apa-apa gitu, ya. Ini hanya ada kaitannya dengan persoalan bahasa. Ya, persoalan bagaimana citra keselesaian IKN itu telah dinyatakan, setidaknya bahwa ini sudah bisa ditempati sebagai sebuah kantor. Itu adalah menurut saya tindakan dan statement yang sifatnya berlaku ke belakang untuk menyatakan bahwa apa yang diragukan sejauh ini itu sebenarnya bisa ditepis dengan kehadiran beliau. Meskipun hal itu juga bisa menjadi agak lucu, misalnya ketika juga Presiden tidur tidak nyenyak di sana, ya kan ada beberapa kali di sana, ya, selain yang belakang ini. Jadi sebenarnya kontradiktif ini meskipun kecil menunjukkan bahwa sebetulnya di sana pun ya belum bisa ditempati secara ini pula kan gitu. Tetapi pernyataan ini penting menurut saya, harus dilakukan oleh Presiden. Itu setidaknya saya melihat mengapa beliau melakukan ini. Dan ini juga dinyatakan ini adalah karya besar pada pemerintahan beliau selama 10 tahun ini, dan ini harus dinyatakan selesai pada zaman saya juga kan gitu. Oleh sebab itu maka ini adalah warisan saya sebagai presiden kepada pemerintahan berikutnya atau kepada rakyat Indonesia secara umum. Jadi ini keberhasilan ini harus dinyatakan secara simbolik, secara semiotis. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah permainan bahasa gitu. Begitu Mas Andro. Oke, baik. Nanti perbincangan akan kita lanjutkan kembali. Kalau dilihat dari urgensinya, menurut Kang Acep nggak ada urgensinya. Tapi kalau dari sisi untuk menunjukkan bahwa IKN ini sudah eksis, IKN ini sudah ada, IKN ini tampaknya berjalan dengan sukses. Bagaimana kemudian tanggapan dari Pak Johannes? Sesaat lagi kita akan bahas, pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, saya ingin menuju ke Pak Johannes. Pak Johannes, kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Acep tadi, bahwa mungkin kalau dari segi urgensinya, belum ada urgensinya saat ini untuk berkantor di IKN. Tetapi ingin menunjukkan bahwa IKN ini sudah eksis, IKN ini sudah ready, dan ingin menjawab kritikan-kritikan dari masyarakat. Apakah betul demikian? Ya, kalau dari kacamata kami, dari perspektif kami, setidaknya kehadiran Bapak Presiden hari ini di IKN setelah yang pertama beliau berkantor di akhir Juli kemarin hingga Agustus untuk mempersiapkan upacara. Hari ini beliau berkantor 40 hari sampai nanti selesai. Ya, itu dalam bacaan kami seperti itu, bahwa ini adalah satu bentuk pembuktian bahwa apa selama ini narasi yang berkembang di masyarakat, disinformasi yang berkembang di masyarakat, yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu itu dibantah langsung oleh Bapak Presiden, bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan dan tindakan nyata. Beliau ada di IKN selama 1 bulan dan beliau ingin menunjukkan bahwa seluruh proses perencanaan dan eksekusi terkait pembangunan IKN itu berjalan sesuai dengan skenario yang ada. Memang Mbak, IKN memang belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena seperti yang disampaikan bahwa IKN itu pembangunannya butuh waktu 20 sampai 25 tahun ke depan. Tetapi setidaknya perencanaan yang sudah yang skenario perencanaan yang sudah dibuat itu berjalan dengan baik
gitu. Nah, inilah sebenarnya sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa mari kita bersama-sama komitmen untuk mewujudkan ibu kota Nusantara sebagai sebuah salah satu titik lompatan menuju Indonesia emas itu betul-betul kita jaga, karena ini adalah kebanggaan, bukan hanya kebanggaan satu orang, kebanggaan sekelompok orang atau kebanggaan wilayah tertentu, tidak, tetapi ini adalah kebanggaan bangsa dan negara Indonesia yang kita mampu loh membuat sebuah kota dari nol, ibu kota negara dengan perencanaan yang matang, dengan teknologi yang baik, begitu, bahwa Indonesia ini berada pada satu taraf, satu level yang tidak seperti diperkirakan oleh masyarakat internasional, karena masyarakat internasional juga kaget begitu. Dulu saya ingat sekali di awal-awal Juli itu banyak sekali disinformasi berkembang bahwa IKN itu belum apa-apa, tapi begitu Bapak Presiden berkantor yang pertama, kemudian kemarin kita mengadakan upacara bendera pertama di IKN, seluruhnya itu dibalikkan, seluruhnya itu terbantahkan tentang bagaimana progres pembangunan IKN. Itu yang menjadi urgensinya, Mbak. Baik, kita ke Kang Acep. Kang Acep, yang kami tangkap, apakah ini sebagai bentuk bahwa ini loh, jelas ini proyek legasinya Jokowi, proyeknya bagus dan mau tidak mau harus dilanjutkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan ditinggal IKN ini. Kang Acep menangkapnya seperti itu? Ya, ya, tadi saya katakan bahwa itu statement untuk yang bersifat ke belakang ya, menegaskan sebuah jawaban bahwa IKN itu tidak seperti yang dipermasalahkan banyak pihak ya. Itu artinya kan statement ke belakang, dan Pak Jokowi juga pernah mengatakan di 17 Agustus tahun 2021 ya kalau tidak salah, bahwa 2023 kalau tidak salah, bahwa tahun depan upacara akan diadakan di IKN setahun lagi, dan itu beliau berusaha untuk membuktikan perkataan itu, dan dilakukan dengan berbagai persoalan kan. Jadi sebenarnya ini pernyataan simbolik sebetulnya ya. Jadi realitas yang coba didenot ya ke dalam semiotika itu ke dalam bahasa ya. Apakah betul itu telah demikian adanya di dalam realitas kan? Sejauh ini juga orang masih mempermasalahkannya ya. Apakah betul bahwa ini juga simbol kebanggaan seluruh bangsa? Kalau begitu maka tidak akan ada orang yang mempermasalahkannya sebetulnya ya. Jadi ini problem pernyataan bahasa, dan bagaimana tadi ya legacy sesuatu yang harus diwariskan pada zaman saya kepada pemerintahan berikutnya. Dan kalau ke depan tadi Mas Andro pesannya ke depan, ke pemerintahan ke depan, maka menurut saya ini adalah memang menjadi beban sebetulnya buat pemerintahan selanjutnya, bahwa ini memang harus dilakukan setidaknya pemerintahan itu sementara atau tidak ya, berkantor lama selama di China atau tidak, itu harus segera di sana dong ya. Kalau saya bisa di situ selama sebulan atau 40 hari, mengapa pemerintahan berikutnya juga tidak bisa? Itu harus dilakukan itu. Ya minimal pas pertama, mungkin 40 hari pertama juga berkantor di sana misalnya. Tetapi bukan hanya itu gitu. Pesannya bahwa ini harus diselesaikan ya. Jadi menurut saya ini memang pesannya untuk pemerintahan berikutnya. Saya sudah sampai sejauh ini saya sudah bisa berkantor di sini ya, dan Anda bisa melihatnya, maka Anda harus segera melanjutkan itu. Dan dampaknya menurut saya tentu saja akan sangat positif, tapi juga akan sangat negatif ya. Kalau memang pemerintahan berikutnya itu bisa menyatakan itu ya, kalau itu harus dibangun dalam 20 tahun, tapi dalam 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, itu hal-hal yang inti itu kan harus sudah di sana. Ya. Kalau ini bisa dinyatakan, kalau ini bisa dilakukan, maka itu akan sangat positif pada pernyataan ini. Tapi kalau sebaliknya, maka menurut saya ini justru akan menjadi kontraproduktif buat juga Pak Jokowi juga gitu loh ya, untuk menyatakan benar bahwa apa yang dinyatakan kritik banyak orang ini selama ini memang benar, kalau itu memang tidak terjadi. Jadi menurut saya ini pesan ininya buat pemerintahan selanjutnya menjadi satu beban yang harus dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Kang Acep, terima kasih juga Pak Johannes sudah bersedia berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang semuanya.